Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berkalam kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Yang lafziahnya wa'id, dan ketika kulna kami berkalam lil malaikati kepada para malaikat, usjudu sujudlah li adama kepada Adam, fasajadu maka mereka sujud, illa kecuali iblis, aba ia enggan, wastakbara dan ia sombong, wakana dan adalah ia mina termasuk atau dari al-kafirin orang-orang kafir. Kandungan ayatnya ada 3 ya. Yang pertama, setelah Allah menciptakan dan mengajari Adam tentang berbagai macam benda, Allah memerintahkan kepada para hamba yang ada di alam malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ya, jadi ini ayat yang pertama, kandungan atau maksud yang pertama. Setelah Allah menciptakan dan mengajari Adam, ya pada ayat sebelumnya itu kan Allah menerangkan tentang penciptaannya Adam, dan Allah mengajari Nabi Adam alaihi salam tentang berbagai macam benda, yaitu nama-nama benda itu semuanya diajari oleh Allah. Ya, lalu Allah memerintahkan kepada para hamba yang ada di alamnya malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ya, jadi para malaikat, iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Ya, pada kalimat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ketika Allah itu berkalam kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam.
Jadi Allah memerintahkan kepada hamba yang ada di alamnya malaikat untuk bersujud kepada Adam. Jadi semua yang ada di berada di alamnya malaikat, ya di situ kalau di ayat ini diterangkan siapa? Malaikat dan iblis. Itu semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, sujudnya ini bukan sujud untuk menyembah. Ya. Jadi yang memerintahkan siapa? Allah. Mereka disuruh untuk sujud kepada Adam. Ya. Maka malaikat sama fasajadu, malaikat sama sujud. Maka yang kandungan yang kedua, semua yang Allah perintahkan itu menjalankan sujud kepada Adam. Jadi para makhluk-makhluk semuanya, ya, yaitu para malaikat, itu semuanya sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Oleh pada ayat ini Allah mengatakan illa iblisa aba, kecuali iblis yang enggan. Ya, wastakbara. Nanti pada yang ketiga, maksud yang ketiga, iblis enggan bersujud. Dia itu takabur dan dia itu tergolong kafir. Ya. Pada kalimat illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Jadi kalau para malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka mereka para malaikat itu sujud kecuali siapa? Iblis. Iblis itu tidak mau sujud, mereka enggan aba. Iblis itu enggan wastakbara dan dia itu kok takabur, dia itu sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu termasuk orang-orang kafir, tergolong menjadi kafir. Ini kandungan ayatnya. Sekarang B, pengertian yang dapat diambil darinya atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat itu. Ada 3. 1. Manusia sejak dari Adam itu diberi kedudukan mulia. Jadi manusia mulai Nabi Adam alaihissalam, ya, itu diberikan kedudukan mulia dan diberikan kesempatan meraih kemuliaan oleh Allah. Ya, diberi kesempatan untuk meraih kemuliaan. Ya, jadi manusia mulai Nabi Adam itu apa? Dia diberi kedudukan mulia dan diberi kesempatan untuk meraih kemuliaan. Siapa yang memberi kesempatan itu? Allah. Ya. Jadi manusia itu apa? Wis diperintahkan oleh Allah diberi kedudukan mulai Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ya, setelah itu Nabi Adam itu pada waktu sudah diciptakan terus diajari oleh Allah nama-nama benda. Akhirnya Allah memerintahkan kepada para malaikat, ya, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka malaikat itu sama sujud, ya. Ini sujudnya bukan sujud menyembah, beribadah kepada Adam itu bukan. Jadi hanya untuk kehormatan, ya. Jadi benar-benar Nabi Adam itu diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka diperintahkan untuk dia itu di dalam kehidupan nanti diberikan kesempatan untuk mencari meraih kemuliaan.
Ya. Terus yang kedua, orang yang sengaja tidak taat, orang yang sengaja tidak taat dan tidak mau menjalankan perintah Allah itu tergolong kafir. Nah, jadi ini mulai namanya kafir itu mulai siapa? Mulai iblis itu. Ya. Jadi orang yang sengaja tidak taat, jadi orang yang tidak sengaja tidak taat kepada perintahnya Allah dan tidak mau menjalankan perintah Allah itu tergolong kafir. Ini sing kayak contoh siapa? Iblis. Ya, iblis itu orang yang makhluk yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau menjalankan perintahnya Allah. Wah, ini kalau kita itu hari ini ya berhati-hati ya. Jadi kalau ada perintahnya Allah kita harus taat. Ya, sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya mentaati. Dan setelah itu harus menjalankan perintahnya Allah biar tidak tergolong orang kafir. Jadi di ayat ini itu tentang kafir itu hanya dua aja. Ya, tidak mau taat, terus tidak mau menjalankan perintahnya Allah. Itu definisinya kafir pada ayat ini. Terus yang ketiga, orang yang takabur. Orang yang takabur atau sombong dan orang yang kafir itu segolongan dengan iblis dan mengikuti kelakuannya iblis. Jadi kalau ada orang yang sombong, ya ada orang yang kafir, itu mereka itu termasuk golongannya iblis dan mereka itu mengikuti kelakuannya iblis. Karena kalian itu sebagai anak diperintahkan oleh orang tua kebaikan, ya ndang lakonono. Ya, selagi perintahnya orang tua itu kebaikan, amalkan. Jangan seperti iblis diperintah oleh Allah saja ngerti itu perintahnya Allah, perintahnya apa? Yang menciptakan dia. Tapi malah iblis itu sombong. Dan dia malah menolak perintahnya Allah, menjadi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada perintahnya Allah. Nih, ya. Jadi di sini pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga. Jadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang kafir itu segolongan atau termasuk dengan iblis. Dan orang-orang itu mengikuti kelakuannya iblis. Karena nanti dalam ayat yang lain dijelaskan iblis itu mengatakan bahwasanya Adam itu dibuat dari tanah dan dia dibuat dari api. Katanya iblis lebih baik api daripada tanah. Ya, itu. Sekarang yang C, ayat dan riwayat yang berkaitan. Jadi ini nanti ada ayat-ayat atau mungkin hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 34. Yang pertama, ayat-ayat tentang perintah Allah kepada para malaikat agar bersujud setelah penciptaan Adam dan enggan iblis untuk bersujud. Ini ayatnya ada beberapa ayat, sampai tulis dulu aja. Yaitu yang pertama surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 12 sampai 18. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 12 sampai 18. Terus surat Al-Isra
surat yang ke-17 ayat 61 sampai 65. Terus surat Toha surat yang ke-20 ayat 116. Terus surat Shad surat yang ke-38 ayat 71 dan 74. Yang kita lihat di sini 71 dan sampai 71 sampai 74. Kita lihat surat Al-A'raf ayat yang ke-11. Coba Al-A'raf ini di sini ayat 11 berarti nanti sampai 18. Nah, ayat yang di atas tadi kan tulisannya 12 sampai 18. Nah, yang tertulis di sini ayat 11-nya. Coba mari kita lihat surat Al-A'raf ayat 11. Di situ tadi sampai 18. Coba sampean baca ayat 11 sampai 18, ceritanya gimana? Ayo. Satu ayat baca artinya, satu ayat baca artinya. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Terus sampai 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yaitu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Terus Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Yub'atsun. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Terus sampai 18. Summa la'a 17.
summa la'atiyannahum min baini aydihim wa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجد أكثرهم شاكرين. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Qala akhruj minha mad'uman madhura faman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana atau surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Ya, jadi ini kisah tentang apa? Iblis yang tidak mau untuk bersujud atau tidak mau melaksanakan perintahnya Allah. Itu mulai ayat yang ke-11 tadi. Ini. Ya, yang berhubungan dengan ayat di atas, ya, surat Al-Baqarah ayat 34, ini berhubungan dengan surat Al-A'raf yang ayat 11-nya, ya. Wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Ya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berkalam kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi pada ayat yang ke-11 ini apa? Tentang Allah yang menciptakan Adam, kemudian membentuk tubuhnya Adam. Ya, setelah itu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ya, maka mereka para malaikat itu sama sujud kecuali iblis. Ya, iblis itu tidak mau bersujud. Ya. Nih. Lafziyahnya. Terus yang ayat yang ke-12-nya, ya. Saya baca lafziyahnya aja. Qala, Allah berkalam, mana apa yang menghalangi kamu, hei iblis, siapa yang menghalangi kamu kok enggak mau bersujud kepada Adam, tidak mau melaksanakan perintahnya Allah? Allah, untuk tidak tasjuda, kamu itu bersujud, amartuka, ketika Allah itu memerintahkan kepada kamu. Qala, ini jawabannya iblis, ana khairun, ana saya atau aku itu khairun, lebih baik, minhu, daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani, ya Allah, engkau ciptakan aku min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan dia, engkau ciptakan Adam itu min tin, dari tanah. Jadi ini kesombongannya siapa? Iblis itu di sini, ya. Jadi merasa dirinya itu lebih baik, ya. Padahal dia juga mengakui yang menciptakan dia siapa? Allah. Ya, dia malah menyombongkan diri. Ya Allah, engkau itu menciptakan aku dari api. Ya, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Dan dia mengatakan api itu lebih baik daripada tanah. Ini perkataannya iblis. Ya. Yang berhubungan dengan
ayat ya, ini tentang iblis itu enggan terhadap perintahnya Allah. Nanti pada ayat selanjutnya tentang Allah mengusir mengusir iblis dari dari jannah ya, karena kesombongannya. Setelah itu dia itu diusir dari jannah itu dalam keadaan hina ya. Terus nanti iblis itu karena diusir dari jannah, akhirnya dia minta penangguhan waktu ya. Nah, iblis itu nanti tidak mati, dia itu tetap hidup terus sampai hari kiamat ya. Mulanya dia mengatakan, ya Allah, berilah aku penangguhan waktu karena umur aku sampai hari dibangkitkan ya. Maka nanti iblis itu benar-benar dikasih oleh Allah penangguhan waktu. Setelah itu mereka akan menyesatkan seluruh manusia ya. Jadi mereka pengennya pokoknya menyesatkan seluruh manusia dari jalan yang lurus ya. Setelah itu ayat yang ke-17-nya, maka Allah mengatakan kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Jadi perkataannya iblis, dia akan menyesatkan manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Semuanya dihalang-halangi oleh iblis biar orang itu tidak menapai jalan yang lurus. Dan kebanyakan manusia itu nanti tidak bersyukur ya. Kebanyakan manusia yang disesatkan oleh iblis itu orang yang kebanyakan mereka tidak bersyukur. Makanya hari ini kita itu nek ora bersyukur berarti kita itu termasuk orang-orang yang disesatkan oleh iblis ya. Khususnya awalnya dewi itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, apa saja yang hari ini kita diberikan oleh Allah itu wis disyukuri aja. Rasa menyesali, rasa komen, rasa membantah ya, rasa ngresula ya, semuanya itu masih akan ada kebaikan pada orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini ayat surat Al-A'raf ayat yang ke-11 sampai 18 tadi. Terus ada ayat lagi surat Al-Hijr yang ke-15 ya, surat Al-Hijr. Mulai ayat 28 sampai 32. Ini suratannya ya. Surat Al-Hijr, kelanjutannya tadi surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 28 sampai 33. Al-Hijr yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im mastun. Min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkalam kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Terus baca ayat yang ke-29. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah menetapkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Ya Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Qala alam aqul li asjuda li basyarin khalaqtahu. Qala lam aqul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakan dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, sampai ayat 30. Jadi ayat yang ke 28 ya sampai 33 ya itu menerangkan apa? Permulaan Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah ya. Jadi Allah menerangkan tentang manusia yang pertama kali yaitu Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk ya. Wa idqala dan tatkala qala Allah berkalam, rabbuka rabb kamu yaitu Allah berkalam lil malaikah kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku khaliqun, aku yang menciptakan ya, sesungguhnya aku yang menciptakan basyaron manusia min salsalin dari tanah liat yang kering, min dari hamain dari lumpur hitam, yang masnun yang terbentuk yang berbentuk ya. Jadi Allah yang menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah ya. Setelah itu Allah menyempurnakan ya, maka tatkala itu Allah telah menyempurnakan dan aku tiupkan di dalamnya ya, ke dalam tanah yang dibentuk tadi dari rohku, faqa'u maka tunduklah kamu kepadanya ya. Maka maksudnya tadi tunduk itu apa ya, hanya untuk nek pemanu hari ini apa, memberikan penghormatan kepada Adam saja. Maka Allah mengatakan maka tunduklah kamu kepadanya ya, menjadi orang-orang yang sujud. Maka para malaikat apa? Semuanya sujud ya terhadap perintahnya Allah itu. Dia hanya sami'na wa ata'na, mendengar langsung ditaati ya. Kecuali apa? Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia itu enggan an yakuna, bahwasanya mereka adalah ma'a bersama orang-orang yang sujud. Jadi enggan untuk bareng-bareng sujud sama malaikat itu enggan. Iblis itu enggak mau untuk ikut bersama para malaikat sujud. Maka Allah berkalam, hai iblis, apa sebab kamu bahwasanya kamu tidak mau bersama-sama orang-orang yang bersujud tadi? Maka jawabannya iblis ya, iblis berkata, lam, tidak ada, akun adalah aku li asjuda untuk bersujud li basarin kepada manusia, khalaq tahu yang engkau telah menciptakannya dari salsalin dari tanah yang kering ya, dari lumpur yang hitam yang berbentuk ya. Jadi ini apa? Kesombongannya iblis ya. Iblis mengatakan bahwasanya engkau ciptakan aku dari api dan
dia Adam kau ciptakan dari tanah dan aku itu lebih baik menurut iblis seperti itu ya. Auzubillah min syarri dzalik ya. Jadi kita hidup di dunia ini berusahalah untuk menjauhi kesombongan ya. Kalau kita itu di dunia itu sombong, aku sugih, aku iso kerja dhewe, aku wis iso golek duit dhewe, aku iso berdandan dhewe, aku iso iso usaha dhewe, aku iso ini iso pokoknya kesombongan itu kalau dia mengikuti kesombongan itu berarti dia itu didikannya iblis ya. Makanya sifat sombong ini harus kita kikis mulai sekarang. Terus yang kedua, sekarang pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua, ayat-ayat yang menunjukkan ketakaburan dan kekafiran iblis dan larangan mengikuti langkahnya iblis dan pengikutnya. Ini pelajaran yang kedua, ayat-ayat yang Allah menunjukkan tentang ketakaburan atau kesombongan dan kekafirannya iblis. Jadi ini ayat-ayat selanjutnya menerangkan tentang kesombongan dan kekafirannya iblis dan larangan untuk mengikuti langkahnya iblis atau pengikutnya. Lihat ayatnya yang pertama, surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. Insyaallah yang tadi ya, yang kita baca tadi. Yang kedua surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 61 sampai 65. Terus surat Shad surat yang ke-38 73 sampai 76. Terus 83 sampai 85. Ini yang kita baca. Surat Al-Hijr 39 kan wis dibaca belum? Lagi ke wong sing dhuwur orang di waca rung dijelasne pindah ganti ayat Dijelaskan suratnya bisa mau kan. Iki sebagian bukan semuanya dibaca. tapi diwaca otakku sak gemang wae. Ya wis. Mlebu nang ini. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya, ayat apa enggak? 9 kan? Al-Hijr 39 sampai 43. Al-Hijr berapa ya? 39. 39 sampai berapa? 43. Jangan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ia iblis berkata, Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Terus lanjutnya, Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Ya Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju padaku.
Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Kesombongannya iblis, ya. Jadi iblis berkata kepada Allah, ya Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku itu sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini wis apa? Wis sumpahnya iblis, ya. Karena iblis itu sudah dikatakan orang yang sesat dan dia akan masuk ke dalam neraka, ya, maka mereka mengatakan, iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku pasti akan jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini tujuannya iblis. Jadi hal-hal yang baik, kejelekan dirubah oleh iblis itu kebaikan, ya, terasa indah, ya. Itu merupakan apa? Cara iblis untuk menyesatkan manusia. Contohnya hari ini misalnya kayak wong pacaran, ya, ujung-ujungnya nanti perzinaan. Nah, itu apa? Oleh iblis itu dikei kebaikan, apa, merasa indah. Wow, nek pacaran ki enak, iso rene rene runtung wong loro, ya, iso jaduman wong loro, ya, akhirnya wis merasa indah. Basa ora jadi, akhirnya malah apa, dikasih indah-indah, akhirnya sing sitoke ora seneng, akhirnya putus asa. Setelah putus asa akhirnya bunuh diri. Ya, ini apa? Penyebab dari mereka dikasih oleh iblis itu kejelekan atau kejahatan itu terasa indah menurut dia. Ya. Tapi apa? Iblis mengatakan apa? Yang tidak bisa disesatkan oleh iblis, itu iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ya, illa, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara mereka, yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi orang-orang yang ikhlas itu enggak akan bisa diganggu oleh iblis. Ikhlasnya apa? Semua hidupnya dia serahkan kepada Allah. Jadi orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah itu tidak bisa diganggu oleh iblis, tidak bisa disesatkan oleh iblis. Ya, mulanya apa? Jadilah kita itu mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Mulanya mohonlah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ittiba'ur rasul, dan menjadi orang-orang yang sabar. Itu diminta, mohonlah kepada Allah, ya, agar kita itu tidak disesatkan oleh iblis. Maka kita mohon kepada Allah menjadi orang-orang yang ikhlas, mukhlisin. Ya, orang-orang yang mukhlisin ini orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Ya, bisa dilihat surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 50. Ya. Iya, masih pelajaran yang bisa hubungan, ya.
ayat-ayat dan riwayat yang berkaitan yang ada hubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 34 tadi, yaitu surah Al-Kahfi ayat 50, yaitu pada kalimat afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi salid zalimina badala. Terus surat Toha surat yang ke-20 ayat 117. Fakulna ya Adamu inna hadza aduwwu laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Nah, sekarang yang hadis ini nanti bisa kamu lihat sendiri, yaitu hadis iblis atau syaitan tidak mau bersujud, manusia bersujud. Jadi iblis sama syaitan tidak mau bersujud, ya, manusia itu bersujud. Itu nanti di dalam hadis ini. Atau Tabrani. Terakhir yang di peringatan praktis kaitan dengan ayat, ada 2. Peringatan praktis kaitan dengan ayat. 1. Apabila ayat yang berisi perintah sudah sampai kepada kita, hendaklah kita berusaha menjalankan sekuat tenaga. Ya, jadi apabila ayat yang berisi perintah sudah sampai kepada kita, hendaklah kita berusaha menjalankan sekuat tenaga. Apabila ada kesulitan, hendaknya kita bertanya kepada ulama atau warasatul anbiya atau ulama akhirat atau ulama khair, ulama yang baik. Ya. Jadi kalau kita ada kesulitan, ada hal-hal yang kita itu tidak tahu, ya tanyanya kepada ulama warasatul anbiya yang menjelaskan dari Al-Quran dan hadis, bukan pendapatnya sendiri. Ya, jadi kalau kita itu punya kesulitan tentang untuk menjalankan al-Islam ini, ya kita tanyanya itu kepada ulama-ulama warasatul anbiya. Jangan ulama-ulama ulama-ulama yang jahat. Ya, karena ulama itu ada 2. Ya. Dan ulama-ulama warasatul anbiya itu kalau menerangkan ya diambilkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pendapatnya sendiri, ya, yang dia pakai. Terus yang kedua, kita hendaknya menghindari kebiasaan bergaul dengan orang yang sudah jelas menolak ayat Allah, agar tidak terseret menjadi serupa dengan mereka. Jadi yang kedua, kita hendaknya menghindari kebiasaan bergaul dengan orang-orang yang sudah jelas menolak ayat Allah, agar tidak terseret menjadi serupa dengan mereka. Jadi bergaul itu harus golek apa? Golek kanca sing bener-bener mereka itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nek awake dhewe ngerti jelas ya orang itu menyimpang, ya, atau mereka itu menolak ayat-ayat Allah, maka jangan kita bergaul dengan mereka. Ya, apalagi tahu orang itu mengajak kepada kesesatan, ya, maka jauhilah orang itu. Ya, bergaullah kepada orang-orang yang mereka itu melaksanakan ayat-ayat Allah,
ayat-ayat Allah tidak diingkari. Mereka tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita hidup di dunia ini mencari teman-teman yang mereka itu menggunakan Al-Quran itu sebagai pedomannya. Ya, dia di dalam kehidupan sehari-harinya dia itu pengen taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mungkin ini aja yang kita bacakan pada pagi hari ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.